Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 1 ayat yang kelima. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Saudara-saudara terkasih, nat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan kuasa terang yang luar biasa dalam mengalahkan kegelapan. Terang yang dimaksud di sini adalah Kristus yang hadir di dunia sebagai sumber terang sejati. Terang Kristus membawa kehidupan dan harapan bagi umat manusia, bahkan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, ketakutan, dan penderitaan. Ketika kita berbicara tentang kegelapan, seringkali kita mengasosiasikan dengan hal-hal yang negatif seperti dosa, kebodohan, keputusasaan, dan ketidakpastian. Kegelapan juga melambangkan keadaan dunia yang jatuh, di mana manusia seringkali terjebak dalam dosa dan kehilangan arah. Namun di tengah semuanya itu, Yesus datang sebagai terang yang tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan. Saudara-saudara terkasih, Kristus adalah terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Kehadirannya membawa pemulihan bagi yang terluka, penghiburan bagi yang berduka, dan pengharapan bagi yang putus asa. Tidak ada kegelapan yang cukup kuat untuk mengalahkan terangnya. Hal ini memberikan kita keyakinan bahwa meskipun kita mungkin menghadapi masa-masa sulit atau berada di tengah-tengah kegelapan dalam hidup kita, terang Kristus akan selalu hadir untuk menuntun kita keluar dari kegelapan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam terangnya dan juga memancarkan terang itu kepada orang lain. Kita harus menjadi cerminan terang Kristus dalam dunia yang gelap ini, dengan cara hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran. Dengan demikian kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menerangi dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang dapat merasakan terang dan kasih Kristus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat bahwa kegelapan tidak akan pernah menguasai terang. Setiap kali kita merasa terpuruk dalam kegelapan, ingatlah bahwa Kristus sang terang dunia selalu bersama kita dan tidak ada yang dapat memadamkan terangnya dalam hidup kita. Teruslah berjalan dalam terangnya dan biarlah hidup kita menjadi terang bagi dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari nat firman Tuhan di pagi hari ini? Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, Kristus sebagai terang dunia. Yohanes menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah terang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia. Terang ini bukan hanya sekedar simbol, tetapi adalah realitas spiritual yang hadir untuk memberi arah, kejelasan, dan kehidupan bagi umat manusia. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana Kristus sang terang telah hadir dalam hidup kita dan membawa perubahan yang berarti. Kedua, kekuatan terang yang tidak terkalahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegelapan seringkali melambangkan dosa, kejahatan, dan keputusasaan. Namun ayat ini menekankan bahwa kegelapan tidak dapat mengalahkan terang. Ini berarti bahwa betapapun besar tantangan, dosa, atau penderitaan yang kita alami, terang Kristus selalu lebih kuat. Bagaimana kita bisa tetap melihat terang dan harapan di tengah situasi yang sulit? Bagaimana kita bisa menemukan Kristus dalam setiap keadaan,
dalam setiap pergumulan, bahkan pada saat yang paling gelap sekalipun. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah panggilan untuk menjadi terang. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk juga menjadi terang bagi dunia di sekitar kita. Kita perlu merenungkan bagaimana kita bisa memancarkan terang Kristus dalam tindakan, dalam kata-kata, bahkan di dalam setiap perilaku kita. Apakah hidup kita sudah mencerminkan terang itu? Apakah kita sudah menjadi berkat dan sumber harapan bagi orang lain? Poin yang kelima yang perlu kita renungkan adalah penghiburan dalam kegelapan. Ayat ini juga memberikan penghiburan bagi mereka yang mungkin sedang dalam masa-masa gelap dalam hidup mereka. Meskipun kegelapan tampak kuat dan menakutkan, kita diingatkan bahwa terang Kristus ada bersama kita dan kegelapan tidak akan pernah menguasai kita. Ini memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dan percaya kepada Kristus yang akan selalu hadir sebagai terang dalam setiap situasi dalam hidup kita. Karena itu, dengan merenungkan poin-poin ini, kita diundang untuk terus mendekat kepada Kristus Sang Terang Dunia dan membiarkan terangnya membimbing serta menguatkan kita dalam segala aspek kehidupan kita, dan tidak akan pernah padam. Ini adalah pengingat kekuatan ilahi yang selalu hadir dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali diingatkan akan firman Tuhan bahwa Yesus adalah terang dunia yang sanggup menerangi setiap hati kita, sanggup menerangi setiap pikiran kita. Bahkan Tuhan sanggup menerangi situasi-situasi yang gelap dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita andalkan Tuhan. Kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, yakin dan percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.